Akhirnya aku bisa balik lagi ke kampung. Tapi aku emang sengaja aku pulang nggak dikawal sama bodyguard, dan aku juga sengaja nggak pakai mobil. Aku mau tahu reaksi saudara-saudara aku gimana setelah aku pulang merantau selama beberapa tahun aku nggak bawa apa-apa. Kalau aku, menurutku sih, penilaianku, saudaraku tuh kayaknya cuma kayak memeras aku banget. Dari aku mulai merantau sampai aku kemarin terakhir, bulan kemarin mau pulang, yang ditanya tuh selalu duit, 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 dan duit. Bahkan saudaraku tuh nggak pernah tanyain aku sehat, apa kabar aku. Dia tuh nggak pernah. Sekarang kesempatan aku untuk tahu gimana sifat asli saudaraku. Cepetan dong Cinon, dari tadi. Ya sabar kan dari tadi ngerol rambut, pakai apa tuh, maskara, bulu mata lama banget sampai berabad-abad. Iyalah, kalau keluar kan harus cantik. Gimana sih? Ya ngerti, tapi sekarang nih kan mama lagi nggak ada ya. Gimana kalau kita pulang malam? Oh, boleh tuh. Sekalian kita ngafe di tempat yang baru itu loh, yang lagi hit sekarang. Tapi aku lagi bokeh banget. Bayarin ya. Kok bisa sih kamu bokeh? Bukannya baru minggu kemarin kamu di TF sama si Citra? Duh, kamu tuh kan nggak tahu sama kehidupan aku deh. Aku kan bayar hutang. Ih, makanya kamu tuh jangan ngutang mulu. Kamu juga banyak utangnya tahu. Tapi kan udah lunas. Siapa yang lunasin Citra? Ya bodo amat. Yang penting kan kita nggak perlu capek-capek kerja buat ngelunasin utang. biarin aja si Citra tuh pontang panting, apa sih namanya? Pontang panting cari duit. Nah bener itu. Emang prinsip hidup kamu tuh nggak berubah ya dari dulu. Pinter banget. Tapi kan kamu juga sama. Oh iya. Gimana sih? Hah? Siap, Ci? Hai. Kok kakak udah pulang? Iya, kakak emang sengaja nggak ngabarin kalian, soalnya biar nggak ngerepotin juga. Kok Apa kabar? udah pulang sih? Ya, kok kakak pulang sih, Kak? Iya. Udah pulang? Iya, kenapa kakak cepet banget pulangnya? Kakak udah 5 tahun loh, hampir 5 tahun kerja. Masa iya sih? Sebentar. Tapi kan utang aku belum lunas, Kak. Tapi Oh, kakak dia. Maaf, hutang yang mana? Bukannya kemarin hutang kamu udah aku lunasin semua. 5 juta lagi, Kak, belum. Dia, kamu kok banyak banget sih tanggungannya? Ya kan buat shopping, buat belanjain temen gitu, Kak, duitnya. Jadi cepet habis. Tapi kakak di sini cuma sebentar kan? Bentar lagi balik lagi kan, Kak? Dia, kakak udah berapa kali sih bilang bergayalah sesuai kemampuan kamu. Kamu jangan memaksakan, apalagi kamu sampai interaktif teman-teman kamu, sedangkan kamu nggak kerja kan? Tapi kan ada kakak, ada donatur aku yang paling cantik dan baik hati ini. Ya, tapi kakak kan nggak bisa setiap kamu punya tanggungan kakak yang bayar. Tapi kan gaji kakak gede, jadi kakak bisa bayarin semua utang-utang aku. Dan kakak pun harus punya masa depan kan? Kakak harus menabung untuk masa depan, untuk anak nanti. Ya masa kakak mau perhitungan sih, Kak, sama saudara sendiri? Kalian yakin bilang kakak perhitungan? Setiap tanggungan yang kalian punya, kakak yang selalu bayar dari dulu. Ya itu kan kewajiban kakak sebagai kakak pertama. Ya, tapi kan nggak harus kayak gitu Bentar deh, juga. kakak tuh naik apa sih? Pulang? Masa udah kerja mau 5 tahun gak punya mobil sih? Oh, kakak emang nggak beli mobil. Berarti maksud kakak kerja selama hampir 5 tahun gak dapet apa-apa. Pulang dengan tangan kosong. Kalian pikir uang kakak untuk bayar utang kalian itu bukan nominal yang gede? Tapi uang kakak buat kalian semua. Gitu. Iya. Tuh kan diungkit-ungkit lagi. Ini bukannya mau ngungkit, seharusnya kalian tuh sadar diri. Kakak datang setelah sekian tahun nggak di Kota ini karena kakak memperjuangkan masa depan kalian berdua. Kata-kata tuh udah nggak asing, Kak, buat kita. Kakak tuh sebenarnya ikhlas nggak sih ngasih buat kita? Seharusnya kalian tuh sadar. Kalian tuh sadar diri. Masa iya sih kalian tuh nggak diterima kasihnya? Kak, kita tuh bukan gak mau berterima kasih. Masalahnya itu semua tuh udah jadi tanggung jawab kakak sebagai kakak kita. Oke. Tuh. Tapi seharusnya sebagai adik itu harus tahu diri dan sadar diri. Tapi kakak dari kecil dirawat sama mama kita. Jadi ya udah, timbal balik dong. Salah kita minta hak kita. Ya udah terserah. Kalian mau kemana? Belanja. Nongkrong. Sambil nongkrong. Ya udah. Bentar. Tapi uangnya kurang. Ya udah, bentar lagi aku transfer. Serius, Kak? Ya udah. Kak,
Hati-hati ya, awas lecet. Apanya? Kopernya, bukan kakak. Kalau kakak mah nggak apa-apa lecet. Kunci rumah di mana? Di tempat biasa. Masih inget kan? Udah. Kalau nggak bisa lewat jendela aja kak. Yaudah kita pergi aja yuk. Yuk. Bensin masih ada kan? Ada. Bentar. Lagian Kak Citra ngapain pulang ya? Kan kalau misal ini keadaan yang gawat dia. Kalau misal Kak Citra pulang, kita minta uang sama siapa? Apa dipecat kali ya sama bosnya? Dipecat? Masa iya udah hampir kerja 5 tahun masih dipecat? Harusnya kan perpanjang kontrak. Nggak tahu. Tanya aja sama Google, ngapain tanya aku? Ayo pulang. Kok pulang? Nongkrong. Cepet. Bayarin, titik. Paling udah katanya mau Berang-berang makan coklat, berangkat. Alhamdulillah. Akhirnya aku nyampe juga di rumah. Aduh. Capek juga ya jalan dari depan sampai ke rumah belakang ini. Aku nggak pernah olahraga sih. Ya ampun, anak-anak itu nggak pernah bersih-bersih rumah, kerjanya nongkrong, jalan terus sampai nggak dipeduli ini rumah. Anak kotor banget lagi. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga anak muda. Tapi aku cuma berharap semoga mereka berdua itu ya nggak seperti itu terus. Semoga dia bisa nabung ke depannya, nggak cuma foya-foya terus. Oh iya, aku janji mau transfer ke dia. Gini masih minta transfer sama aku mau nongkrong. Tadi berapa ya hutangnya? 5 juta. Aku transfer lebih aja deh buat nongkrong. Aku lebihin dikit. Udah. Kuncinya di mana? Loh, nggak dikunci rumahnya. Ih, dasar mereka berdua. Alhamdulillah, akhirnya aku masih bisa balik lagi ke tempat tidur aku yang sebelum aku merantau ini. Semoga nanti malam aku nyenyak tidur di sini. Tapi aku harus berterima kasih sama mereka berdua. Nggak ada aku, kamarnya masih tetap bersih. Mereka berdua pasti rajin bersihin kamar aku. Tapi aku sedikit kecewa sih. Aku datang seperti ini, tapi aku nggak disambut dengan baik. Malah ya menurut aku sih tadi tuh kurang baik. Aku ketemu mereka di depan dengan nada yang mereka seperti nggak seneng kalau aku datang. Yang mereka harapkan cuma duit. Tapi nggak apa-apa lah, setidaknya aku bisa membantu kehidupan mereka. Aku bisa balas budi kebaikan orang tuanya. Dulu selagi aku masih kecil, aku selalu dirawat. Aku selalu dibeli-belikan apa yang aku mau. Aku dibelikan mainan. Alhamdulillah aku nggak bisa balik ke kedua orang tua mereka, aku bisa balik ke anak-anaknya. Ya namanya aku bukan saudara kandung, yang mungkin mereka nggak sesayang itu sama aku. Tapi aku jujur sih, aku sayang banget sama mereka berdua karena aku udah dari kecil sering main bareng, tidur bareng, dan bahkan aku udah menganggap mereka berdua tuh seperti adik kandung aku sendiri. Aku cuma selalu berharap semoga mereka berdua kedepannya berubah jauh lebih baik seperti yang sekarang, bisa lebih dewasa lagi, nggak boros dan nggak foya-foya sama teman-temannya. Karena aku juga nggak enak sama suami aku kalau aku terus-terusan membiayai kehidupan mereka. Meskipun suami aku nggak pernah ngomen, tapi aku kan nggak enak sendiri. Masa iya aku harus masih bantu Cinun sama dia. Aku bentar lagi mau istirahat dulu. Sekarang mau beres-beres koper, mau nata-nata baju dulu. Oh iya, aku belum ngabarin suami aku udah sampai. Aduh, capek banget hari ini. dia. Aku sebenarnya males banget mau pulang. Kenapa? Ya lagian di rumah kan udah ada Kak Citra. Sama sih, aku juga nggak suka ada Kak Citra di sini. Pasti semuanya serba diatur. Ayam, diem ya. Nanti kamu kejadian semur ya. Lagian ngapain sih ya Citra itu pulang? Lagian ya kalau misal dia itu ada di rumah ini, yang ada pengeluaran mama kita tuh makin banyak.
Ya tapi semoga aja sih biar Citra yang nanggung semua kebutuhan kita di rumah ini. Ya kan dia dari luar negeri pasti bawa duit kan. Nggak mungkin dong pulang kampung nggak bawa duit. Meskipun dia nggak punya apa-apa, bisa dibilang dia nggak ada hasil lah, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Setidaknya dia bawa uang lah. Tapi bentar, suaminya Kak Citra itu kemana ya kok nggak ikut pulang? Nggak tahu. Oh iya juga sih. Ya kan? Tapi nggak apa-apa juga sih. Bersyukur dia tuh nggak ikut pulang ke sini, yang ada dia tuh cuma dia. jadi ikut beban. Ayam, kok bisa diem nggak? Nggak tahu orang lagi sensi, panas nih. Ya apaan sih, ngoceh-ngoceh sendiri sama ayam. Terus ini kita mau kemana? Masa kita nggak mau masuk rumah gara-gara ada Kak Citra? Ini hak kita, harusnya Kak Citra yang keluar dari rumah ini. Betul. Lagian ngapain juga kita nggak masuk ke rumah? Lagian ya, suaminya tuh nggak ada gunanya banget. Masa punya istri masih numpang di sini? Ya kamu tahu sendiri lah keadaan suaminya kayak Ya beli gimana. rumah kayak apa, kayak kerja kayak gitu. Jadi suami kok nggak punya. Kamu pikir Duit suaminya sama pengusaha? sekali. Suaminya kerjanya cuma jadi babu kayak gitu kok. Ya udah deh, kita masuk yuk. Daripada kita dikena omel sama mama. Ayo cepet. Yuk. Tuh cucian masih numpuk, kamu yang cuci. Enak aja. Iya kemarin udah aku ya yang nyuci. Udah berdua. Enggak, capek. Ya udah laundry. Aduh capek banget ya. Aku numpang tidur di kamar kamu dulu ya. Kamar aku gak ada AC-nya, gak ada kipasnya. Loh, Dia ngapain tidur di kamar aku? nggak tahu. Bangun nggak? Astagfirullahaladzim. Kalian apa-apaan? Kalian kenapa sih pada nggak sopan banget? Kakak lagi tidur, kenapa dilemparin boneka kayak gini? Ya lagian kakak ngapain tidur di kamar aku? Ini kan kamar kita. Kamar kita? Kak, semenjak kakak pergi dari sini, ini tuh udah jadi kamar aku. Ya sekarang jadi milik Cinun. Terus kakak mau tidur di mana? Kakak tidur di kamar belakang deket dapur. Bukannya itu gudang? Ya kakak bersihin aja sendiri. Masa kita yang bersihin? Itu kan banyak tikus. Ya udah. Ya udah kalau kayak gitu kakak minta waktunya ya sehari atau 2 hari. Kakak kan baru datang. Enggak, hari ini aja Kak, soalnya Cinun harus tidur di sini dan aku nggak mau numpang istirahat di sini. Ya kalau gitu kakak bantuin. Bantuin apa? Bantuin bersihin. Enggak ngapain juga aku harus bantuin kakak? Kan kakak yang butuh, kakak yang mau tidur di sana kan? Kita tuh habis mani pedi nanti. Sama, aku kuku juga kita habis nail art. copot. Kenapa? Kakak juga pengen kayak kuku kalian. Halo, pada udah lah cantik. kak, kakak tuh kan kebiasaan kerja keras. Jadi nggak cocok dong kalau misal kakak itu pakai kuku cantik kayak kita. Ya mumpung kakak masih ada duit, kakak pulang kerja, anterin kakak yuk ke salon. Kak, udah ya, kakak tuh nggak pantas foya-foya di sini. Kakak lupa, kakak di sini tuh cuma numpang. Dan kakak itu masih harus memenuhi kebutuhan kita berdua dan mama di sini. Iya nanti kakak bakal traktir mama dan kalian berdua deh. Traktir. Kau cuma traktir makan doang. Ya nggak cukup lah. Iya, terus kalian mau traktir apa? Mana duitnya? Mending buat kita aja, buat Iya, ngebras. bener. Kakak tadi udah transfer lebih sama kamu. Kamu bilang tadi ada tanggungan 5 juta kan? Kakak tadi udah transfer 8 juta. Emang Ya nggak kurang cukup? Kak. Kurang lah, di sini kan nih biaya hidup tuh beda sama di sana. Ya kamu tolong Lin jangan boros-boros. Karena kakak tuh nggak seterusnya bisa kasih kalian itu duit. Kakak juga nggak Biarin enak. boros itu enak kok. Kakak, udah ya. Aku nih capek, aku baru datang dan aku mau istirahat. Mending kakak keluar deh sekarang. Barang kakak. Mending kakak bawa nih barang-barang kakak sekarang. Minggir. Dan sekarang nih. Mulai sekarang kakak jangan pernah masuk ke dalam kamar aku lagi dan bersihin tuh kamar kakak. Wah, Kenapa? kamu cocok jadi ibu tiri Cinun. Apaan sih, mau jelas banget. Kayak jahat banget tau ekspresi kamu sama kakak. Ya udah sih, bodoh amat aja, ngapain sih dia tidur di sini? Penuh aja pas. Kayaknya rumah ini cukup buat mereka berdua. Biar mereka berdua tuh nggak ngerendahin aku terus. Tapi nggak apa-apa lah, aku beliin ini buat mereka tuh aku ikhlas banget. Karena aku udah nganggep mereka berdua tuh seperti adik kandung aku sendiri. Lumayan lah rumah ini, nggak perlu nunggu pembangunan dan udah jadi. Aku telepon mereka berdua, pasti mereka seneng banget. Kenapa ditolak sih sama Cinun? Coba dia. Iya. Nggak aktif lagi nomornya. Ih, apaan sih mereka? Saya sih sampai sebenci itu sama aku. Diangkat. Halo, Cinun. Kamu lagi di rumah kan? Aku minta kamu sekarang
Iya, jemput kakak di jalan. Bentar dulu, kakak masih belum selesai ngomong, Cinun. Jemput kakak di jalan Teratai. Iya, yang perumahan itu. Masuk aja ke perumahan gak apa-apa. Nanti ada satpam di depan. Bilang permisi, jangan lupa ya. Ya sekarang kamu sama dia nggak apa-apa kesini. Kakak tunggu ya. Ya udah. Halo? Halo, Pak. Gimana? Iya, iya. Udah sama temennya. Udah, ini mau jemput kamu. Kamu di mana? Aku lagi di perumahan Jalan Teratai itu. Udah aku DP barusan rumah buat si Cinun sama si dia. Oh ya udah, alhamdulillah. Oh iya, kita bentar lagi ke rumah di sebelah Teratai itu di Kademangan. Yaudah kamu kesini aja nggak apa-apa. Aku juga udah telepon dia sama Cinun. Mereka lagi on the way iya. kesini. Oh ya udah. Ya udah aku tungguin ya. Oke. Ah, ini rumahnya Cinun. Turun. Kakak ngapain sih nyuruh kita kesini? Ganggu waktu tidur kita tau nggak? Maaf kalau kakak ganggu waktu kalian berdua. Terus ini rumah siapa? Ngapain kita di sini? Udah, kalian nggak perlu banyak ngomong dan kakak juga di sini nggak mau banyak ngomong. Kakak mau to the point aja. Kakak belikan rumah ini buat kalian berdua. Hah? Kakak bercanda kan? Gak usah bercanda deh kak, nggak lucu. Bukan Ngapain waktunya bercanda? bercanda. Ngapain bercanda juga kayak gini? Buang-buang waktu untuk bercanda kayak gini. Kakak tadi diusir dari kamar sama kalian berdua. Dan kakak punya niatan emang mau belikan rumah buat kalian berdua. Jadi semoga rumah ini bermanfaat dan kakak mau kasih nasihat sedikit buat kalian. Kalian berdua itu nanti ke depannya semoga kakak adalah orang terakhir yang kalian manfaatin. Tapi kakak sebenarnya nggak menganggap kalian manfaatin kakak sih. Ya sedikit banyak ini juga tanggung jawab kakak sebagai kakak tertua kalian. Jadi kalau bersaudara itu jangan cuma diambil butuhnya saja. Kayak kesehatannya, mentalnya, kalian juga harus jaga ya. Jangan cuma butuh sama duitnya saja. Nanti kalian berdua kalau emang butuh apa-apa mau isi rumah, kalian langsung telepon kakak. Karena kakak masih ada urusan sama Mas Noval. Mas Noval ikut kesini. Iya, kakak pulang sama Mas Noval. Kakak tadi turunkan di satpam depan di rumah kita tadi. Mas Noval masih ada acara sama temennya. Kirain kakak sendirian tadi. Ya kok. Jadi sekarang kakak mau ke Mas Noval dulu. Kalian boleh lihat-lihat rumahnya dulu. Nanti misal kalian butuh apa, langsung kabarin kakak ya. Ini juga amanah dari Mas Noval. Kalau kalian memang butuh apa-apa, nggak perlu sungkan-sungkan. Dan untuk kehidupan kalian dan juga mama, kakak dan Mas Noval yang bakal nanggung untuk kedepannya. Semoga kalian seneng ya, suka sama rumahnya. Assalamualaikum. Kak, tapi Cinun, kita tuh kayaknya udah jahat banget deh sama Kak Citra. kayaknya emang iya deh. Bukannya Kak Citra masih baik sama kita. Bukannya dari dulu dia udah ngorbanin semua yang dia punya buat kita ya? Iya bener kata Kak Citra sih, kalau kita sendiri yang nggak tahu diri. Buktinya sekarang kita dikasih rumah. Kita harus minta maaf Cinun sama Kak Citra. Sekalian berterima kasih. Cinun, sepedanya. Oh iya, kamu yang ambil deh. Kamu yang mbak. Capek, dari tadi aku yang nyetir. Permisi, Mbak. Iya, Bang, ini siapa ya? Kalian berdua saudara dari Mbak Citra ya? Iya. Bener. Oh, saya dari kantor pemasaran. Oh iya, tadi Mbak kalian berdua itu cerita dia ingin belikan rumah ini itu sampai nabung kerja di luar negeri sana. Dia ingin menjamin kebahagiaan kalian berdua. Seperti itu tadi ceritanya. Emang Sedikit kalau cerita. kita sering cerita sama kamu ya tentang kita berdua? Mohon maaf tidak, berhubung sekarang ini penyerahan kunci, jadi Mbak Citra itu tadi sedikit cerita ke saya seperti itu. Dia ingin membahagiakan kalian berdua, intinya seperti itu. Kamu tahu? Ya udah, sekarang bisa ikut saya ke kantor pemasaran untuk ambil kunci ini ya. Oh, iya Bang, makasih ya. Ya, Makasih ya. Ternyata Kak Citra mikirin masa depan kita segitunya ya.
Ya kan aku juga baru tahu sih Cinon kalau Kak Citra sepeduli itu sama kita. Ya aku juga pikir dia pulang rantau nggak bawa apa-apa. Ternyata dia udah nyiapin semuanya buat kita. Aduh ya, kita cari Kak Citra lagi. Kita minta maaf. Yaudah yuk. Sayang, ini nggak mau mandi barusan, mau mandi sama kamu katanya. Barusan udah beli es krim, udah main, ya kayak nggak mau mandi nih, malah ketawa. Ya udah sayang, barusan kamu cerita di mobil, jadikan semua pelajaran bahwa semua saudara itu, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Aku juga bertanggung jawab sama mereka berdua. Terkadang, terkadang kalau kita udah punya segalanya, semua akan mengaku saudara. Musuh pun akan mengaku kenal sama kita. Oke? Yaudah, yuk masuk. Mandi ya. Dia, Cinun, udah mending kalian pergi dulu pulang. Mungkin istri aku kakak kalian itu lagi kecewa sama kalian. Jadi kalian pergi dulu. Dengan berjalannya waktu, semoga kalian semua bisa baikan lagi. Aku cuma mau pesan sama kalian bahwa persaudaraan itu, entah itu jauh atau dekat, itu tidak diukur dari sebuah uang atau harta yang dia miliki. Jadi kalau kita bersaudara, kita harus sering-sering silaturahmi atau gimana. Ingat itu ya. Ya udah, mending kalian pergi dulu. Kak, tapi aku minta tolong ya, sampaikan maaf kita sama Kak Citra. Ya udah, semampu aku akan tenangin istri aku. Iya kak, sama kita juga mau berterima kasih karena kakak udah mau belikan tempat tinggal buat kita berdua. Itu semua niat kakak kamu. Dia kumpulin duit dari kita nggak punya apa-apa sampai bisa sukses. Niat dia adalah bahagiakan kalian, karena dia dan Cinun ini katanya dulu dari kecil sama istri aku kan. Ya udah, aku cuma mau pesen satu, jangan jadikan saudara itu diukur dari sebuah uang. Salah, bukan gini ya, gini. Ya udah, kalian pergi dulu. Ya Kak, kita pamit dulu ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata bukan hanya di kata-kata ya, bahwa kalau kita punya segalanya, musuh aja jadi saudara. Ternyata ada di kisah istri aku juga.